Jadi udah kukirim ke penerbit Gagas Media, bahkan yang yang mengkurasi itu teman queer sendiri, tapi dia nggak meloloskan gitu kayak Mbak nggak, kita lagi nggak bisa nerbitin ini, lebih ke takut ya gitu. Itu salah satu sensor terberatku sih. Selebihnya nggak. Gitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang karya sastra yang diresmikan atau Legitimasi. dilegitimasi lembaga tertentu? Seperti yang kita tahu ya Ibu, pemerintah sekarang kan banyak yang takut buku. Menurut Ibu pandangan Ibu seperti apa tentang karya-karya yang mungkin saja Tidak tidak boleh ya tidak diterbitkan. boleh diterbitkan? Oh, oke, bentar aku jawab setelah buka jendela ya, Gerah. Iya Ibu. Iya, Ibu. Oke. Enggak sih tadi. Latihan. Aku nanya kayak gimana? Aha, sekarang Gerah. Sorry ya. Iya, Ibu. Jadi, um, berapa angin? Eh, ini dia. Ini sebenarnya tantangan kita ya, tantangan teman-teman terutama yang lebih muda gitu ya. Karena aku sudah mengalaminya dari sejak zamanku agak mudaan dikit, agak mudaan banyak deh. Di masa aku kuliah itu kan kita nggak boleh baca buku-bukunya Pram, buku-buku kiri itu nggak boleh, bukunya Suhugi dan lain-lain itu nggak boleh. Terus ada beberapa buku lagi yang nggak boleh, dari luar dia nggak boleh dibaca oleh kita gitu ya di zaman itu. Aku tidak menyangka masa itu akan terjadi lagi. Jadi kita Iya, sedang ada di orde yang paling baru gitu. Kalau itu kan orde baru doang, ini orde yang lebih baru, paling orde yang baru. lebih baru. Nah, dulu tuh sebenarnya gini, pemerintah tuh bodoh kalau mereka melarang atau mengatur apa yang akan dibaca orang. Karena semakin diatur, semakin ditekan, semakin melawan kan kalau kata Del Pedro. Jadi semakin kita diatur untuk kamu bacanya yang ini aja, kita akan memilih yang lain gitu. Eh, Kayak anak kecil kan, nih ayo makan wortel, nggak mau, sosis aja, coba diemin, jangan dimakan wortelnya, malah dimakan sama dia ya kan, jangan dimakan sosisnya, malah dimakan. Sama kita juga secara psikologi kayak gitu gitu. Jadi harusnya pemerintah nggak kayak gitu kalau dia melakukan itu. Percayalah, buku-buku yang ditekan itu, buku-buku yang nggak diizinin justru akan menjadi buku-buku yang paling banyak dicari gitu. Nah, sayangnya nggak semua orang berpikir sedemikian rupa gitu. Orang-orang beberapa karena keterbatasan pengetahuan atau karena keterbatasan perlindungan diri gitu ya. Jadi ada orang yang karena keterbatasan pengetahuan bolehnya baca ini ya udah dia baca itu aja. Itu pengetahuan. Tapi ada orang yang karena takut. Jadi misalnya gini, aduh ngapain sih aku cari masalah daripada ntar keluarga aku kenapa-kenapa, daripada ntar aku nggak dapat bansos, maka ya udah aku nurut aja misalnya. Nah, dua jenis itu yang kita sulit untuk intervensi karena siapa kita memaksakan orang membaca buku yang baik menurut kita kalau itu mencelakakan dia misalnya. Itu yang susah. Sama kayak sekolah, parahnya. Jadi misalnya masuk ke sekolah, kan influence guru tuh kuat banget ya buat anak-anak di sekolah apa yang akan dibaca gitu. Kalau gurunya guru yang takut, maka anak-anaknya most likely akan menjadi anak-anak yang takut dan bacaannya akan jadi bacaan orang-orang takut. Tapi kalau gurunya guru-guru yang pemberani, dia akan nih justru kau bacalah buku-buku ini gitu. Karena buku-buku ini justru buku yang diceritakan dengan benar, buku yang menceritakan sejarah as is gitu, bukan sejarah versi penguasa gitu misalnya. Nah, pilihan kita agak sulit, aku agak sulit menjawab ini gitu karena masyarakat aja dibagi menjadi beberapa, nggak cuma dua ya, beberapa macam itu tadi gitu. Tapi kalau untuk kita orang-orang, aku berpikir siapapun yang pernah menginjakan kakinya di bangku kuliah adalah orang-orang yang beruntung gitu ya, orang-orang yang privilege. Nah, seharusnya terlepas dari dia mau pakai biaya sendiri atau beasiswa atau apapun ya, tapi begitu dia udah kuliah, udah ada di pendidikan tinggi, dia privilege. Nah, harusnya otaknya juga privilege, otaknya juga punya kemampuan untuk memilah bahwa eh, paksaan pemerintah untuk hanya membaca buku-buku tertentu saja itu
jelas keliru, berarti ada yang salah. Harusnya buku boleh dibaca oleh siapapun, kapanpun, buku apapun gitu. Tetapi ketika dibatasi maka ada sesuatu gitu. Ada Pikiran sesuatu kita yang harus gitu. bikin pemerintah takut, betul. Aduh, Ibu. Nanti di sini tertabrak-tabrak loh. Sorry, sorry ada. Dek, Iya, Ibu. ada anak bermain mobil. Oke, lanjut. Ibu sebelumnya mohon maaf mungkin seperti pertanyaan yang sekarang agak sensitif karena Oke. apa sih maksudnya Berhubungan dengan finansial finansial seorang penulis dan penulis. yang pernah menerbitkan buku ya Ibu. Oke. Nah, seperti yang sering kita dengar ya Ibu, bahwa keuntungan finansial seorang penulis terkadang tidak selalu besar. Nah, jika Ibu berkenan, bagaimana pengalaman Ibu terkait keuntungan dari karya-karya yang telah diterbitkan? Oh, oke. Sebenarnya tuh penulis itu adalah kan dia bekerja, kayak aku bekerja sebagai penulis ya. Ya, betul. Penghasilan kita tuh bisa dihitung dari teman-teman cara paling gampangnya ya, ngecek ke toko buku, Iya, cari harga. cari buku, harganya satu, yang Iya, ya. kedua dia udah cetakan berapa kali gitu. Jadi cetakan keberapa itu kan menunjukkan banyaknya buku yang udah dibeli orang atau udah dicetak gitu. Eh, per buku tuh biasanya cetaknya tiap cetak ulang tuh 1.000 eksemplar. Jadi kalau kayak misalnya bukuku 99.000 gitu ya, anggaplah 100.000 gitu biar gampang ya. Berarti 10.000 aku dapatnya. Nah bukuku tuh saat ini yang pink itu cetak ulang 18 kali gitu ya. OTW 18, jadi 18 sedang dalam perjalanan percetakan. Berarti udah 17 kali. Berarti kaliin aja teman-teman, kali 9.000, 9.900 kali let's say 16.000 gitu. Ambil kalkulator. Kali 16.000 kali Ya, 9.900 kali 16.000. Coba berapa? 158 jutaan ya. 158 juta. Iya. Jangan jangan senang dulu, pemerintah merampok Iya, kita dengan pajak. Pajaknya itu di awal-awal itu aku masih kena yang 15%. Jadi dari situ diambil 15%. Aku baru nggak kena pajak 15% tuh 2 kali. Karena kita bisa mengajukan apa-apa gitu. Pokoknya buat penulis sehingga pajaknya menjadi 6%. Tapi baru dua royalti terakhir gitu. Jadi kayaknya duitnya gede ya, kayaknya gitu kalau kita melihat 150 sekian jutanya itu. Tapi mungkin setelah dipotong pajak katakanlah 140 juta. 140 juta itu uh, uh, mari kita bagi dari tahun 2020 karena aku nerbitinnya. Let's say baru menerima hasilnya tahun 2021. Jadi 21 sampai 25 ada 5 tahun kan. 140 dibagi 5 tahun. Dibagi 5, berapa berarti setiap tahun aku nerimanya? 7, 28. 28 juta satu tahun. Sedikit banget kan? Iya. Berarti. Kalau itu Jadi, per tahunnya. jadi ya itulah royalti yang diterima oleh penulis. Itu baru buku yang ini gitu kan. Buku yang lainnya tuh belum selaris yang ini. Lumayan, belakangan cetak ulangnya agak banyak juga yang kuning, yang perempuan yang menunggu itu. Dia lima kali cetak ulang, tapi yang pertama dia dicetak lebih banyak. Biasanya kan cuma 1.000, yang pertama dia dicetak 2.700, karena waktu itu ada banyak PO kan. Jadi kayak mungkin 5.000 gitu yang udah kejual. Jadi 5.000 kali harganya kan cuma 78.000 kalau nggak salah. 5.000 kali 7.800 potong pajak gitu. Jadi sedikit yang diterima oleh penulis itu sedikit banget. Makanya idealnya kalau dulu tuh teman-teman penulis tuh kita pernah duduk bareng dan berhitung, idealnya setiap penulis tuh menulis satu buku setahun gitu. Dan itu pun dia baru bisa ongkang-ongkang kaki setelah nulis 20 buku kalau semuanya terjual dengan baik. Kalau nggak terjual dengan baik ya dia nggak akan bisa ongkang-ongkang kaki gitu. Itulah kenapa penulis tuh idealnya tidak tidak give up their day job gitu. Jadi nggak, pekerjaan utamanya jangan dilepas sebelum benar-benar bisa menghasilkan. Kayak misalnya gini, targetku misalnya ya, targetku punya gaji 10 juta per bulan misalnya.
Maka yang harus kukerjakan adalah membuat royaltiku tuh dalam 1 tahun 120 juta kan Iya, iya betul. idealnya gitu. Nah, aku harus mati-matian ke arah sana gitu untuk bisa merasakan nganggur nggak ngapa-ngapain setiap royalti itu kan 6 bulan sekali ya, bulan Februari dan bulan Agustus royalti itu. Jadi supaya misalnya Agustus nanti aku dapat 60 juta, Januari depan dapat 60 juta, syukur-syukur lebih gitu. Tapi itu dari royalti. Cuman kayak misalnya kemarin tuh bukuku kan sempat ditawar uh, hak hak ciptanya untuk menjadi film. Nah, itu aku dapat dapat di angka yang lumayan bagus gitu ya. Bagus itu adalah 170 juta misalnya. Itu kan kayak wow, big money Iya, gitu ya. Tapi semua uangnya dikasih juga. Jadi dia baru kasih kayak ngasih DP-nya kayak misalnya 60 juta ya, aku kasih kesepakatan kita waktu itu situ. Belum dipotong pajak ya, potong pajak Iya, betul. 15% juta. Terus abis itu tapi belum ada kabar Hmm. kan karena rupanya proses untuk memfilmkan mengadaptasi buku ke dalam film tuh lumayan lagi dengan guncangannya maju mundur. Kalau kalau tahun depan novelku tidak jadi diadaptasi, hak ciptanya dibalikin ke aku lagi. Nanti aku masih bisa menjualnya apa PH lain gitu. Jadi ada ekstra-ekstra kayak gitunya tuh yang membuat kita nggak putus asa sebagai penulis karena kalau nulis doang tuh kayak yang ini kita kayak kerja bakti banget sih gitu. oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Akhirnya kita sekarang tahu cara apa? Penghasilan. Penghasilan. Pantas dosen kita bilang. Gila. Iya. Kenapa Jangan kata dosenmu kenapa? Kata jangan berharap jadi penulis adalah punya gaji yang besar. Jangan kayak yang kalian pikirin. Baik Ibu. Mungkin Dulu tuh ya kita tuh salah satu yang bikin bikin aku dan teman-teman penulis pemula waktu kita masih masih awal banget nulis tuh teman-teman membaca Laskar Pelanginya Andrea Hirata nggak? ya. Baca dong ya. Nah, Laskar Pelangi itu di masa itu gitu ya, eh, di masa itu tuh dicetak udah 1 juta eksemplar kalau nggak salah. 1 juta dengan harga 60 ribu. Aku ingat karena dulu buatku 60 ribu tuh kayak ah, gila 60 ribu mahal banget gitu. lumayan. 60 ribu kali satu, berarti dia dapatnya 6 ribu kan? 6 ribu kali 1 juta, berarti 6 miliar. Miliar. 6 miliar Iya, kan? Iya. Iya, 6 iya miliar. 6 Miliar. miliar. 6 miliar. Nah, bayang dulu yang kita jadikan acuan tuh Andrea Hirata. Kalian semua udah diem, pokoknya nulis setiap hari sampai kita jadi Andrea Hirata. Gitu dulu kita semua karena belum lagi royalti buat film apa namanya Iya, hak cipta Iya. buat filmnya, ya kan? Filmnya aku yakin dia 1 miliar aja belum lebih tentu lebih. dia mau tuh ketika itu karena saking boomingnya yang beli bukunya aja 1 juta gitu. Nah, itu tuh itu jadi acuan kita gitu waktu itu kayak pokoknya pokoknya nulis sampai jadi Andrea Hirata. Dulu itu yang kita pikirin. Kita sih nggak, maksudnya Andrea Hirata bukan yang terbaik enggak gitu dia. Aku bahkan dia tidak kujadikan idolaku dalam hal penulis tuh enggak gitu. Tapi kita jadikan idola dalam hal penghasilan. Baik. Make sense kalau misalnya dia punya 6 miliar di masa itu ya. Iya. Itu bisa Wah, ngangkat itu kaki udah dengan Laskar Pelangi doang loh. Laskar Pelangi aja ya. Belum lagi setelah itu ada Sang Pemimpi, Eden Sor, dan Iya. lain-lain kan. Terus buku-buku lainnya tuh paling enggak kecetak 10 ribu, 20 ribu buku aja pasti lebih. Iya, betul. Jadi iya dia tuh dulu tuh sempet nggak tahu benar atau enggak ya dia tuh kita sampai ini gosip ya malah dia kan beli pulau di mana gitu beli pulau 6 miliar udah gosip gitu kurang lebih. Ibu. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat Ibu. Uh, Bagaimana Ibu melihat masa depan produksi karya sastra atau tulisan-tulisan yang ada di Indonesia saat ini? Apalagi kan seperti yang Ibu tahu pemerintah saat ini orde baru lagi gitu, Ibu. Menurutku fak pemerintah boleh ditulis ya nanti pakai Ya, tanda bintang. Kita nggak peduli sama mereka gitu ya walaupun banyak hal terpengaruh karena kebijakan yang mereka buat tapi menurutku
ininya tetap ada ya, harapannya tetap ada. Dan apalagi dengan dunia yang membuka pintunya semakin luas kemana-mana, festival penulisan ada di mana-mana gitu. Jadi kayak banyak penulis-penulis kita yang tulisannya diterjemahkan, penulis-penulis muda ya, yang diterjemahkan oleh penerbit-penerbit dari luar. Kalau dulu kan yang kita tahu lagi-lagi Pramudia, Ahmad Tohari, gitu-gitu kan, terus Mbak Leila Chudori dan lain-lain gitu. Nah sekarang tuh banyak anak-anak yang jauh lebih muda usianya tuh udah diterbitin di luar gitu, dan itu hope gitu ya, buat buat kita tuh harapan gitu. Dan rata-rata yang diterbitkan di luar adalah novel-novel yang keindonesiaannya kuat gitu. Jadi justru bukan novel yang menceritakan tentang orang Indonesia yang tinggal di Jepang, orang Indonesia yang tinggal di mana namanya Jerman dapat beasiswa hore-hore. Enggak, justru yang enggak kayak gitu gitu, tapi yang tradisinya, yang budayanya, yang Indonesia banget tuh punya punya kesempatan di situ. Eka Kurniawan, dia meraih apa literary OX apa gitu, literary award gitu. Dia Ayu Utami, dia menerima penghargaan internasional juga gitu. Tapi itu gara-gara buku mereka diterbitkan di dalam bahasa Inggris, karena nggak semua orang membaca bahasa Indonesia dengan baik kan, orang-orang bule itu. Jadi para para juri-juri festival seni atau juri-juri award buku itu baru akan melirik tulisan-tulisan kita setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, menurutku itu adalah hope, dan buku-buku yang mereka tulis tuh mungkin bukan kritik sosial per se, tapi dia menceritakan bagaimana Indonesia dengan konflik-konflik sosialnya gitu. Dan itu menurutku menarik sih. Jadi kita tetap punya harapan. Oke, Ibu, baik. Mungkin pertanyaannya udah segitu aja. Mohon maaf ya, Ibu, mengganggu sorenya. Apa-apa, nggak apa, aku tuh beneran lupa. Jadi aku tuh sering kayak perasaan udah aku bales, tapi ternyata belum aku bales. Jadi kayak baru di kepalaku doang tuh aku udah merasa ini kebanyakan ngayal kan. Kayak di kepalaku tuh perasaan udah ditulis, ternyata belum. Gitu. Semoga sukses ya. Ini kalian apa sih hasilnya nanti, paper Em, atau Presentasi PPT, terus dibikin laporan, Ibu. oke. Oke, oke. Eh, Kalian Ibu, kita jurusan apa? juga udah Sus, menyelesaikan sus. buku Ibu. Sangat hebat dan Yeay. keren. Terima kasih. Aku Terima habis baca kasih. buku Ibu yang Mawar bukan nama sebenarnya. Nah, Bacanya Terima kasih. sangat Terima kasih. melelahkan. Ya, Capek banget. memang seperti itulah kondisinya kan, melelahkan. betul. Sama Mm-mm. yang buku apa ini perempuan yang menangis pada bulan hitam. Itu juga sangat melelahkan karena harus balik lagi ke tempat yang dia nggak mau. Iya, iya, Bayangkan saja. Nggak sanggup. iya. Apalagi ngejalanin sendiri Iya, ya. betul. Betul. Tapi Oke, dari buku-buku ibu juga kita jadi tahu bahwa masih banyak adat-adat di Indonesia yang ternyata masih dilakukan sampai saat ini, Teh. iya, betul. Yang kita pikir udah enggak gitu ya, Iya. kayak ancient gitu, ternyata masih banyak banget, Iya. banget. Itu emang. Iya. Bahkan adat-adat yang kesannya melanggar HAM pun masih banyak ada gitu. Banyak, banyak banget. Papua tuh masih Iya. masih banyak banget. Bacanya capek banget. Ikut sedih, ikut sakit. Iya. Ya udah, Ibu boleh mau dokumentasi. Boleh, 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 silakan. Mau ambil buku. Ambil Sebentar, apa? Ibu. Bentar Ibu, saya sedang mengambil buku. Oke. Tapi tadi saya lihat Ibu habis menghadiri sidang ya, Bu? Iya, apa namanya? eh Kemarin sebenarnya aku baru baru aku tuh tipikal yang late poster gitu. Jadi kayak orang oh baru ini ya. Enggak, sebenarnya udah dari kemarin. Ngepostnya aja baru telat gitu. Siva, aku tuh udah fallback, kamu belum sih? Belum ya? Belum. Aku yang Belum, iya. latih put. Bentar, bentar, bentar. Iya, Ibu. Nyarinya di mana? Ratih. Ya, latih put. Ratih Put. Ya, Nyambung. oh, ya, aku yang Ratih latih Put. put. Oh, yang Ratih hanya 3 itu ya? Iya. Ini. Tunggu, kelihatan nggak nih?
Ya, Iya itu Ibu, Ibu. yang itu. Aku juga mau. Ya, Shifani Zara kan udah. Iya, Ibu. Oke. Sudah. Nih, Udah di dokumentasi belum ya? belum Sabar. ada. Sampai 11. Aku tuh nggak suka, bentar, aku mau menghilangkan ini dulu, background. Iya nih backgroundnya. Karena iya dia jelek banget soalnya. Iya, bikin muka kita hilang. Nggak apa-apa ya, belakangnya kasur Nggak dan apa-apa Ibu. apa ini. Bukan. Ya, Cuma background. Gimana ya? Biar kelihatan. Oh, ini stop. Belum. Wah, bener banget. Just. No, ya. kok masih? Sebentar. Filter. Nah, dia kan background tuh aneh banget ya emang. Ini Iya. apa? Kameranya mirror. Ih, jadi miring. Iya. Gimana screenshotnya? Ya, pencet ini. Ayo, Bo. Sabar. Mana sih? Jadi. Ya, baik. Satu, dua. 3. Oke, sekali lagi. Oke. Pegangin punya aku. Sini, pegang. Kayaknya di sebelahnya Ratih deh, karena kayak silau gitu. Oh, sengaja mau buat nutup ini. Iya. Oh, oke. Ya, oke. Satu, dua. Nggak bareng, nggak bareng. Pegangin aja. Satu, dua. Satu, dua. Oke, Ibu, terima kasih Oke. banyak. Makasih. Kita yang Sukses ya. amin, Amin, amin. ya Ibu juga Allah, sukses Ibu selalu. juga. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Amin. Sama-sama. Ya, thank you. Ya, Dadah. Ibu, Ratih terima dan kasih. Tiffany. Bye. Aku Tiff ya. Iya, Oke, Ibu. Ibu. Terima kasih Terima banyak, kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama. Jangan.